Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berendo TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini, dan tema kita masih yang sama mengenai Kamtibmas dan pelayanan publik di bulan Ramadan bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kombes Pol Sudarno selaku Kapolres Bengkulu, dan juga ada Bapak Widodo selaku Kadis Dukcapil Kota Bengkulu. Nah, kita kembali ke Pak Kapolres terlebih dahulu nih. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih Pak, ya kan, katanya nih tentang pengamanan dari malam-malam taraweh. Nah, kita tahu kalau malam taraweh ini kan rentan nih, kebanyakan orang taraweh, khususnya anak muda nih Pak, ya kan, anak muda yang katanya taraweh pamitnya dari rumah padahal nggak taraweh nih Pak, ya kan. Nah, ini seperti ada geng motor yang lagi marak nih. Ini seperti apa untuk keamanan dari orang-orang yang mungkin was-was pada saat melakukan pulang taraweh ini sendiri? Ini dari pihak keamanan atau juga dari Polres sendiri ada yang ingin diyakinkan ke masyarakat agar tetap melakukan ibadah, tentunya jangan khawatir karena kami akan mengadakan keamanan tentunya untuk setelah pulang taraweh. Silakan. Ya, jadi untuk geng motor memang beberapa waktu yang lalu sempat masyarakat merasa was-was. Gitu. Iya, betul masyarakat Pak. merasa was-was berkaitan dengan adanya geng motor. Pada saat saya awal menjabat, kan saya menjabat baru 1 bulan lebih atau 2 bulan ya? Iya, 2 bulan Pak. 2 bulan. Itu ada beberapa kasus yang kita tangani. Terus kemudian kita juga sudah menangkap beberapa kelompok dari mereka. Bulan kemarin kita ada mengamankan 4 kelompok. 4 kelompok, kemudian kita track mereka, anak-anak mereka ini kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Mulai dari anak SMP, kemudian SMA, hampir seluruh sekolah ada. Jadi hampir seluruh sekolah itu ada. Kemarin itu kita panggil Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, baik provinsi maupun kota, kemudian kepala sekolahnya, kemudian orang tua yang terlibat, kemudian guru BK-nya kita panggil ke Polres, kemudian kita sampaikan. Mungkin anak-anak ini di rumah mungkin anak mami. Iya, betul. Di sekolah mungkin rajin. Betul. Tapi begitu keluar, dia ternyata melakukan hal-hal yang di luar kontrol, uncontrol gitu. Betul. Itulah yang kita upayakan secara baik itu preventifnya maupun penegakan hukum. Kalau mereka sudah melakukan tindak pidana, mereka akan kita tindak tegas, nggak ada ampun. Walaupun usianya di bawah umur. Ya, walaupun itu di bawah umur, kalau mereka terlibat geng motor, kemudian mereka sudah melakukan tindak pidana, akan saya proses. Itu siapapun. Kemudian kalau mereka ini belum terlibat, maka kita lakukan untuk edukasi. Mereka lakukan edukasi, contohnya dengan dipanggil orang tuanya, kita panggil dari pihak sekolahnya, supaya mereka mendapatkan perhatian khusus. Kita ketahui bahwa anak-anak remaja seperti itu kan anak-anak yang mencari bentuk. Betul. Tergantung pada orang tua, pihak sekolah bagaimana membentuk mereka. Kalau cara membentuknya salah, anak ini akan salah. Gitu. Makanya kita akan carikan mereka supaya mereka ini dibentuk menjadi anak-anak yang bagus. Gitu kan. Selain itu kita secara periodik kita melakukan patroli. Kita patroli. Minggu kemarin pun kita menangkap sekitar 5 orang yang kemarin sempat viral. Mungkin lihat yang mereka membawa senjata tajam, kemudian dia di TikTok-an. Betul. Itu sudah kita ambil kemarin. Kita ambil, walaupun tidak karena celah hukumnya atau unsur pidananya tidak dapat, ya mereka kita 1 kali 24 jam kita periksa di Polres, kemudian orang tuanya juga kita panggil. Berarti itu tadi tidak ada penahanan Pak ya? Yang 1 kali 24 jam. Karena unsur pidananya
tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik. Itu salah satu langkah kita meyakinkan masyarakat bahwa polisi itu bekerja. Betul. Polisi bekerja mulai dari upaya sifatnya preemptif, kemudian preventifnya, kemudian penegakan hukumnya. Kita pesan kepada masyarakat juga, kalau misalkan menemukan kelompok-kelompok mereka ini, misalkan dia lagi kongko-kongko di satu titik kemudian meresahkan, silahkan komunikasi dengan kita. Di 110 itu nomor telepon yang bebas pulsa, silahkan telepon ke sana, atau hubungin saya langsung. Oke. Oh, boleh ini Pak ya? Boleh, oh, silakan. Okay, siap. WA saya langsung, nanti akan kita sampaikan ke anggota yang ada di lapangan untuk terjun. Baik, luar biasa. Kita stop dulu Pak. Kita mau izinkan ada telepon sebentar nih. Kayaknya ini menarik nih ya kan. Baik, selamat sore pemirsa. Halo. Halo, selamat petang. Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Putus. Halo. Dan Pak Edi Bentiring. Ya, dengan siapa? Di mana? Di Bentiring? Namanya siapa? Dengan Pak Edi. Oh, Pak Edi di Bentiring. Baik, Pak Edi, boleh silakan Pak Edi pertanyaannya. Kita dengan tema mengenai Kamtimas dan juga pelayanan publik selama bulan Ramadan. Di sini juga ada Bapak Kapolres Bengkulu dan juga ada Bapak Kadis Dukcapil Kota Bengkulu. Silakan, Pak. Baik, saya ingin bertanya dengan Pak Kapolres, Pak. Ya. Halo. Iya, silakan. Iya, Pak Kapolres. Ya, boleh silakan pertanyaannya langsung. Ya, halo. Ya, halo. Begini Pak Kapolres, kita ketahui kan geng motor itu. Halo. Oh, putus-putus jaringan. Ini masih geng motor nih kayaknya Pak. Pertanyaan tentang geng motor. Baik, boleh silakan diulang kembali untuk pemirsa di rumah atau tadi Pak yang ada di Bentiring ya, Pak Edi ya. Boleh silakan ditelepon ulang kembali Pak Edi. Mungkin pertanyaannya tentang geng motor tadi karena menarik tentang geng motor ya kan. Karena ini merupakan salah satu hal yang mengkhawatirkan juga nih Pak ya kan. Karena memberikan kewaswasan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah nih. Tentunya di malam-malam tarawih. Kita tahu bahwa kalau bulan suci Ramadan ini kan kegiatan malam ibadah ini kan bukannya berkurang tapi malah bertambah tentunya. Nah ini dia kan. Nah pihak dari keamanan sendiri mungkin ada yang mungkin ingin disampaikan kembali ke masyarakat bahwa wah jangan lagi was-was, jangan lagi takut karena kita melakukan ketertiban selama 24 jam. Mungkin seperti itu Pak, silakan. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat kita Polri dalam hal ini Polresta Bengkulu tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk memberikan pelayanan, khususnya memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu mulai dari penjagaan, kemudian pengawalan maupun patroli. Khusus untuk patroli, kita akan melakukan peningkatan patroli khusus untuk jam-jam rawan. Kalau masa-masa seperti Ramadan ini, yaitu jam-jam pada saat traweh, selesai traweh, kemudian menjelang subuh dan setelah subuh. Itu jam-jam rawan yang masyarakat keluar dalam jumlah cukup banyak gitu kan, sehingga mereka perlu pengamanan yang lebih ekstra. Dan anggota saya sudah saya perintahkan untuk jam-jam tertentu itu mereka harus ada di lapangan. Kemudian kalau misalkan seperti tadi saya sampaikan, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, silahkan komunikasi dengan, bisa itu dengan Polsek, dengan Polres, atau dengan telepon di 110, itu akan kita tanggapin, karena 110 itu merupakan telepon layanan kita khusus untuk Kamtibmas, dan itu akan 1 kali 24 jam dijaga. Kalaupun nanti misalkan di Polres ada trouble, nanti yang handle Polda. Kalau Polda yang ada trouble, nanti yang handle Mabes Polri. Kalau misalkan sampai Mabes Polri, itu nanti akan disampaikan juga dalam waktu secepatnya ke Polres yang bersangkutan, karena basisnya adalah titik koordinat di mana dia telepon, itu akan disampaikan. Oke, baik. Sepertinya ditelepon lagi Pak, kita coba angkat dulu ya. Baik, halo selamat petang. Selamat petang. Iya, dengan Pak Edi kembali. Dengan Pak Edi di Bentiring Pak. Boleh, silakan Pak Edi dengan pertanyaannya Pak Edi. Baik, saya ingin menanyakan dengan Pak Kapolres.
kita ketahui di Bengkulu kejadian geng motor itu kan sudah berulang ya Pak ya. Sebelum puasa kemarin itu sudah berapa kali. Nah jadi kasus itu seperti apa Bapak melihat? Karena untuk tindak pidananya tidak ada. Terus dilakukan oleh anak-anak, dalam hal ini pelajar. Padahal di antara mereka juga ada anak-anak yang berasal dari sekolah favorit seperti itu. Nah, persuasif kita dengan keluarga para pelajar itu seperti apa Pak? Karena kalau kita ketahui Kota Bengkulu kan kota kecil juga Pak. Apa yang harus dilakukan agar kejadian itu tidak berulang seperti itu Pak? Oke. Mungkin itu saja dulu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Edi, Pak, di Bentiring katanya tentang geng motor Ya. ini sendiri. Silakan Pak. Untuk Pak Edi, jadi bukan mereka tidak ada tindak pidananya. Jadi ada beberapa kasus memang sudah kita tanganin. Kalau mereka unsur pidananya ada, kita akan proses. Tetapi kalau unsur pidananya tidak ada, maka kita lakukan untuk pembinaan terhadap mereka. Ada beberapa kasus juga yang kemarin itu ada, selama saya di situ ada sudah dua kasus, itu kita tangani dan sekarang sudah proses. Itu ada satu yang sempat mau berkelahi kemudian membawa senjata tajam, itu laporannya juga lewat 110, kemudian kita datang ke TKP, kemudian kita lakukan penanganan, kemudian kita proses. Kemudian satunya lagi itu ada kasus juga, mereka sempat merampas kendaraan bermotor, itu kemudian tertangkap oleh anggota kita proses. Jadi bukan mereka tidak ada tindak pidananya, sepanjang mereka melakukan tindak pidana, mereka akan kita proses. Nah, kenapa di Bengkulu ini muncul seperti geng-geng motor? Untuk kita ketahui masyarakat di Bengkulu ini hasil pendataan kita ada sekitar 26 geng motor. Dan itu anggotanya mulai sekolah SMP dengan SMA. Ya. Ada yang sudah tidak sekolah juga memang. Tapi kebanyakan memang anak-anak sekolah. Nah, ini sebenarnya munculnya apa? Kepedulian dari orang tua kurang. Kepedulian dari pihak sekolah juga mungkin kurang, sehingga sampai tidak terkontrol mereka ini. Nah, sebagai contoh begini, kenapa saya bisa mengatakan ini kepedulian dari orang tua kurang? Anak-anak ini, anak-anak umur 13, 14, mereka ini bisa berkeliaran di jalan jam 1, jam 2. Iya, betul. Iya kan? Berarti kontrol ini orang kan tuanya kontrol ya, Pak? orang tua kan kurang. Harusnya kan anak-anak jam segitu itu, Di rumah? kalau jam Pelajar ya, tidur. jam 9 itu sudah di rumah gitu. Iya, betul, Harusnya Pak. habis maghrib sudah di rumah. Kalau Iya. zaman saya dulu SMP, SMA itu habis maghrib di rumah. Iya, betul. Nggak ada yang Berkeliaran di luar dengan aktivitas yang kurang baik. Betul. Terus kemudian yang kedua contohnya, anak-anak yang harusnya belum bisa berkendara kendaraan bermotor, roda 2, mereka sudah diberikan kendaraan. Betul. Iya kan? Orang tua merasa bangga anaknya bisa membawa kendaraan. Iya. Itu sebenarnya perilaku-perilaku yang Salah. dari orang tua. Yang ini bisa memicu terjadinya kelompok-kelompok ini. Iya. Itu kan? Makanya untuk menangani ini nggak bisa dengan kepolisian aja. Iya. Peran orang tua, peran guru, iya kan? Kemudian peran dari kepedulian seluruh masyarakat. Betul. Itu harus kita secara bersama-sama. Kemarin nanti ini ke depan juga saya mau kerjasama juga dengan Pak Wali Kota. Moga-moga bisa berjalan. Kemarin sudah saya bicarakan juga dengan Pak PJ. Nanti di jam-jam sekolah itu akan ada patroli dari kepolisian dan Satpol PP. Fungsinya adalah untuk mencari anak-anak yang notabene pagi berangkat dari rumah ke sekolah, tapi dia nggak sampai sekolah. Iya kan? Itu akan Dia didata. banyak Pak, ya? nongkrong-nongkrong di warung, Iya. di tempat-tempat tertentu. Itu nanti akan kita ambil, Satpol PP yang kita kedepankan, Iya. kemudian nanti kita serahkan ke sekolahnya untuk dilakukan edukasi. Termasuk orang tuanya, ini loh anakmu Nggak nyampe sekolah. sekolah. Iya. Selain itu pihak sekolah. Nah ini pihak sekolah juga berperan. Komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah itu harus terjalin setiap saat. Betul. Bisa wali kelas itu bikin grup misalkan. Kalau anaknya nggak masuk kan bisa tanya ke orang tuanya. Betul. Si Robi misalkan,
kenapa Bu nggak masuk? Nggak masuk. Kalau orang tuanya jawab masuk, berangkat tadi jam sekian. Iya. Berarti kan ini kan Anaknya yang nggak anaknya yang nggak masuk. Betul. Nanti anaknya pulang ke rumah kan harus orang tuanya harus tanya, Le, kamu kenapa nggak nyampe ke sekolah? Betul. Apa alasannya? Betul. Nah, kalau ini mekanisme kontrol ini bisa jalan, tentu hal-hal yang negatif itu nggak terbentuk sebenarnya. Makanya semua stakeholder dalam rangka pembinaan anak itu harus berjalan. Betul. Nggak bisa hanya kotak. Betul. Kotak-kotak ini harus disambungkan. Disatukan ya, Pak, ya. Disatukan supaya kotak ini menjadi satu kesatuan, sehingga anak itu yang bentuknya dulunya nggak karu-karuan menjadi bentuk yang kita inginkan. Betul, luar biasa. Itu harapan kita ke depan. Oke. Baik, kita akan jadikan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya tetap bersama kami pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu.